Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa aidan ahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari yang penuh barokah ini kita akan mengkaji kitab, yaitu dengan kitab Fathul Qorib, yaitu kitab fikih. Kita membahas tentang Kitabut Thaharati, yaitu kitab-kitab yaitu yang digunakan untuk bersuci. Jadi di sini kita akan mengenal bagaimana apa-apa yang kita pakai untuk bersuci. Ya, mana dia? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Kitabut Thaharati bermula ini itu kitab bersuci. Al-miyahu bermula air-air, allati yajuzu yang boleh tatahiru biha digunakan untuk bersuci, biha dengannya air-air tersebut. Mana dia? Sab'un miyahun itu 7 air-air. Mana dia 7 air tersebut yang boleh digunakan untuk bersuci? Ma'us samai itu air hujan atau air yang turun dari langit. Ya biasa air hujan. Wa ma'ul bahri dan air laut. Air laut boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'un nahri dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Wa ma'ul aini dan mata air. Wa ma'us salji dan air salju. Wa ma'ul barodi dan air dingin. Apa perbedaan air salju dan air dingin? Kalau air salju kan dia membeku dia. Air salju itu beku, kita masak, kita melelehkan, baru kita pakai untuk bersuci. Dan air dingin ya biasa air pegunungan biasa. Kalau air salju kita melelehkan dulu. Summal miyahu, kemudian bermula air-air ala arba'ati aqsamin. Jadi air yang 7 tersebut dibagi lagi menjadi 4, yaitu dibagi atas 4 pembagian. Tohirun mutahharun ghairu makruhin. Jadi air suci mensucikan tapi tidak makruh. Isti'malihi menggunakannya. Jadi air itu air yang 7 ini yaitu air laut, air sumur. Ini dibagi 4 lagi. Yang pertama yaitu air suci mensucikan tidak makruh untuk digunakan. Mana dia? Wahwa, dan dia air suci mensucikan tapi tidak makruh digunakan. Al-ma'ul mutlaqu, itu air mutlak. Mana itu air mutlak? Ya, yang saya sebutkan tadi air mutlak namanya, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, itu namanya air mutlak. Sampai air dingin tadi. Yang 7 tadi itu namanya air mutlak. Jadi itu tidak makruh untuk digunakan untuk bersuci. Dan lagi pembagiannya yang kedua yaitu watahirun mutahharun makruhun isti'malihi, yaitu air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Nah, ini yang kedua. Suci airnya mensucikan juga tapi makruh untuk digunakan. Apa itu makruh? Makruh itu apabila dilakukan tidak dapat apa-apa, tapi apabila ditinggalkan dapat pahala, itu namanya makruh ya. Wahwa, dan dia air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Mana dia? Al-ma'ul musammasu, yaitu air musammas. Apa itu air musammas? Yaitu air yang terkena sinar matahari. Jadi sudah panas airnya gitu. Kenapa makruh digunakan? Biasa
kalau orang memakai air musammas itu air yang terkena sinar matahari itu panas. Jadi bisa mengakibatkan infeksi pada kulit. Jadi kulit bisa hitam atau bisa mati dengan hal itu. Jadi biasa orang pakai itu mungkin tidak ada air gitu. Jadi tapi makruh digunakan, infeksi kulit kita. Lagi yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahharun, yaitu air suci tidak mensucikan. Li ghairihi karena berubahnya air tersebut. Li ghairihi dari selainnya al-ma'ul musammas ya, dari selainnya. Jadi air suci tapi tidak mensucikan. Mana dia? Ini. Wahwa dan dia air suci tapi tidak mensucikan. Al-ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal. Yaitu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Yaitu air yang sudah digunakan. Contoh saya wudhu, saya tampung pakai ember. Nah itu air yang saya tampung pakai ember itu namanya air musta'mal. Atau saya mandi di ember, terus bekas saya mandi itu, nah itu namanya air musta'mal. Jadi tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi, tidak boleh digunakan untuk berwudu, tidak boleh digunakan untuk mandi, ya tidak boleh. Mandi wajib maksudnya. Tapi kalau mandi biasa ya mau pakai air paret pun boleh gitu. Tapi kalau mandi wajib tak boleh, harus airnya air yang suci. Wal mutaghayyaru dan berubah bima dengan perkara khalitahu kira-kiranya minat thahirati dari suatu yang suci. Jadi air musta'mal itu asalnya suci, tapi karena sudah digunakan menjadi air musta'mal atau air yang sudah digunakan. Jadi tidak boleh dipakai untuk mandi wajib lagi, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air musta'mal ya. Gimana kalau mandi biasa pakai air musta'mal? Boleh. Pakai air paret pun boleh, pakai air lumpur pun boleh kalau mau mandi. Tapi kalau mau wudu atau mandi wajib tak boleh begitu. Ya. Wa ma'un najisin dan air najis, bermula air najis. Ini yang keempat ya. Wa huwa dan dia air najis. Nah, apa ini? Ini yang pembagiannya yang keempat ya. Yang pertama air suci mensucikan, yaitu air mutlak. Air suci mensucikan tapi makruh, air terkena sinar matahari. Air suci tapi tidak mensucikan, air musta'mal. Sekarang air najis. Kalau ini memang tidak bisa digunakan untuk bersuci, air najis. Wahwa dan dia air najis. Allazi itu yang halat kejatuhan pihi di dalamnya air najis tersebut najasatun apa najis. Wahwa dan dia air najis dunal kullata ini itu kurang dari 2 kullah. Ya, jadi kalau kurang dari 2 kullah, misal 1 ember, misal kurang dari 2 kullah terkena tai ayam misal, nah itu najis. Aukana kullata ini atau ada dia 2 kullah, fataghayyaru maka berubah dia menjadi suci ya. Jadi air najis itu bisa, kalau dia kurang dari 2 kullah kejatuhan najis, maka dia tetap najis. Tapi kalau dia lebih dari 2 kullah kejatuhan najis, kita harus ukur dulu. Apa yang diukur? Baunya, rasanya, dan warnanya. Tapi kalau dia 2 kullah, baunya bau tai ayam, warnanya tai ayam, rasanya pun tai ayam, maka tetap najis. Meskipun selaut misal, seair laut ada tai sapi misal, selaut itu baunya kayak tai sapi, rasanya tai sapi, warnanya pun tai sapi juga, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi gimana kalau dia baunya saja atau bau tai sapi, atau warnanya saja bau tai sapi, atau rasanya saja tai sapi tapi yang lainnya jernih gitu, tetap dia air najis. Tapi kalau dia kejatuhan tai sapi misal 2 kullah itu, terus rasanya pun rasa air, warnanya warna air, rasanya, terus baunya pun bau air juga, bukan bau tai sapi, maka boleh digunakan untuk bersuci kalau dia 2 kullah. Meskipun dia air musta'mal juga, misal 2 kullah kolam besar misal,
orang nyebur di situ, tapi warnanya tidak berubah, ya boleh digunakan untuk bersuci. Wal kullatani, dan bermula air 2 kullah. Nah ini air 2 kullah. Khamsimiatin ritulin, itu 500 ritel ukurannya. Bil Baghdadiyu, dengan ukuran negara Baghdad. Takriban mendekati dia ukuran negara Baghdad fil as-sahih, dalam pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang sahih itu menurut negara Baghdad ukuran 2 ritel itu, 2 kullah itu yaitu 500 ritel. 2 kullah itu ukurannya ini 500 liter ya kalau negara Baghdad, 2 kullah. Nah, khamsimiatin ritulinnya 500 liter ini ukuran negara Baghdad, mendekati pendapat yang sahih. Tapi kalau ditakar juga ini 2 kullah mencapai 216 liter juga deh kalau ditakar. Nah, ini ukuran 2 kullah ya. Ya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kurang jelas, yang mau bertanya, silahkan komen saja di kolom komen di bawah. Jangan lupa subscriber channel ini, like, komen, dan jangan lupa share. Insya Allah menjadi pahala jariah buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.